Salam saudara sekalian, kita berjumpa lagi di dalam pembahasan seri dasar-dasar iman Kristen. Hari ini kita bagian ketujuh, masih mengenai Allah dan hakikat moral Allah. Yang hari ini kita bicara hakikat yang terakhir, yaitu Allah adalah baik dan kasih. Kita sudah membicarakan di dalam sesi-sesi yang lalu masalah hakikat moral. Yang pertama adalah kudus, dan yang kedua adalah benar dan adil. Maka kita hari ini akan berbicara mengenai hakikatnya, yaitu Allah adalah baik, yang di dalam kosakata umum atau kosakata yang lebih besar kita bisa memasukkannya dalam kategori kasih. Allah adalah kasih. Jadi di dalam kategori itu semua kebaikan Allah itu dinyatakan karena dia adalah kasih. Misalnya seperti pengampunan, suka mengampuni, kemudian bersabar, memberikan kasih karunia, dan seterusnya. Kita akan bicara hari ini mengenai kasih ini. Nanti sesudah kita mengerti dengan benar mengenai hakikat atau atribut-atribut dari moral Allah ini, kemudian maka kita akan dengan gampang dan mengerti kenapa harus ada inkarnasi dan kenapa harus ada penebusan. Untuk sementara kita akan melanjutkan mengenai hakikat moral Allah yang ketiga, yaitu dia adalah Allah yang kasih atau baik. Nah, baik dan kasih, saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen tentu kita sudah sering mendengar bahwa Allah itu bukan hanya bersifat kasih atau baik, tetapi dialah kasih itu. Ya, di dalam 1 Yohanes 4:8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini adalah suatu statement bahwa Allah itu adalah kasih. Bukan hanya dia memiliki kasih, tetapi dialah definisi daripada kasih itu. Dan di ayat 7-nya dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau sekarang itu ada kasih, misalnya kasih ibu kepada bayinya, kepada anaknya, kasih seorang ayah kepada anaknya, kasih seorang suami kepada istri, semua jenis-jenis kasih itu datang daripada Allah. Sekalipun nanti kita tahu bahwa ada satu jenis kasih yang disebut kasih agape itu yang berbeda dengan kasih-kasih yang lain, karena kasih agape itu hanya diterapkan kalau berbicara mengenai kasih daripada Allah, itu unconditional love. Jadi kasih yang tidak memiliki kondisi-kondisi dalam hal apapun, maka kasih itu akan memancar. Sama seperti matahari, dia akan tetap memancar, sekalipun banyak awan dia akan tetap memancar. Itu adalah jenis kasih daripada Allah sendiri. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 17, kasih Allah itu dinyatakan di dalam pemberian, setiap pemberian yang baik. Jadi setiap pemberian yang baik, mungkin kesehatan, makanan, sukacita, dan segala hal-hal yang baik itu, dan setiap anugerah yang sempurna itu diturunkan dari Bapa. Jadi karena dia adalah kasih, maka kasih itu bersumber dari Allah, dan manifestasi dari kasih itu adalah semua pemberian yang baik. Ya, jadi kalau kita merasakan setiap hari kita punya kesehatan, kita masih bisa makan, dan semua yang baik itu pemberian daripada Bapa. Nah, kita akan bicara lebih detail lagi mengenai manifestasi-manifestasi kebaikan Allah. Ya, terutama kasih Allah itu dinyatakan lebih besar di dalam perjanjian baru. Sekalipun dalam perjanjian lama ada. Cuman kita lebih baik mendiskusikan dari perjanjian baru dulu, karena di sana lebih terang dari apa yang dinyatakan mengenai kasih Allah itu. Nah, kita akan bicara mengenai manifestasi-manifestasi daripada kebaikan Allah. Ya, Tuhan Yesus dalam Matius 5:45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi sifat kasih Allah itu memberikan anugerah, ini yang disebutkan anugerah umum. Jadi kepada orang jahat, kepada orang yang sangat jahat pun tetap diberikan anugerah umum, yaitu apa? Kehidupan, matahari, supaya dia sehat,
supaya dia bisa makan. Begitu juga hujan diturunkan untuk mengairi sawah misalnya, baik kepada orang tidak percaya Tuhan, bahkan yang jahat kepada Tuhan, orang benar. Itu karena ada kasih Allah, itu manifestasi-manifestasinya. Nah, di dalam kisah 14:17 ini juga perkataan Paulus waktu dia mengatakan bahwa Ia itu Allah tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan. Ini mengenai khotbah Paulus mengenai Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, bahwa ada Allah, Ia menyatakan dirinya, walaupun dia tidak dikenal oleh orang banyak, tetapi dia menyatakan dirinya di dalam alam. Misalnya menurunkan hujan, memberikan musim-musim subur, dan juga dengan makanan dan kegembiraan. Jadi sukacita, makanan dan segalanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ini yang sering disebutkan anugerah umum. Ya, diberikan kepada orang yang benar, yang baik, bahkan ya, juga kepada orang yang jahat. Ya, tetapi manifestasi kebaikan Allah itu nyata sekali di dalam belas kasihan Allah, khususnya di dalam Allah yang berinkarnasi. Karena Yesus Kristus telah mengungkapkan secara gamblang, secara terang benderang sifat daripada Allah sendiri. Kita sudah diskusikan Yohanes 1 ayat 14 bahwa di dalam Kristus itu kasih Allah dinyatakan melalui di dalam kebenaran dan juga di dalam kemuliaan atau kekudusan. Lihat ya, belas kasihan pada waktu makam menangis Yesus ini adalah ayat yang paling pendek. Ini adalah saat waktu dia tiba di makamnya saudaranya Marta dan Maria, Lazarus. Di sana makam menangis Yesus. Jadi hati Yesus itu gampang digerakkan oleh belas kasihan, karena hatinya adalah hati daripada Allah sendiri. Juga waktu Tuhan Yesus melayani banyak orang, maka sering sekali kita membaca dalam Injil, lihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi saat melihat penderitaan banyak orang yang mengikuti dia, hati Yesus selalu tersentuh oleh belas kasihan. Nah, itu salah satu dari manifestasi sifat daripada Allah itu, yaitu Ia baik, Ia kasih. Nah, misalnya Matius 14 juga di peristiwa yang lain, saat Ia mendarat, Ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi di mana-mana Tuhan melihat orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang miskin, tergeraklah hatinya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga yang membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini memang salah satu perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Ya, raja itu adalah menggambarkan belas kasihan Allah sendiri. Jadi Allah berbelas kasihan untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang besar, maka kita pun wajib untuk memaafkan saudara kita yang bersalah kepada kita. Itulah maksudnya di sini. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Jadi belas kasihan itu merupakan manifestasi daripada hati Allah, kebaikan Allah sendiri. Ya, ini juga ayat-ayatnya lagi, Matius 20 ayat 34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, ini juga perumpamaan mengenai anak yang hilang. Kita sudah sering mendengarkan khotbahnya. Pada saat anak itu bertobat dan kembali kepada bapa, waktu anaknya masih jauh, bapaknya melihat, dikatakan di sini, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Anak itu maksudnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus sengaja memberikan statement atau pernyataan mengenai hati bapaknya ini untuk menyatakan hati Allah yang juga tergerak melihat kalau ada orang berdosa yang bertobat dan pulang kepadanya. Ya, inilah hati daripada Allah itu sendiri dipenuhi dengan belas kasihan. Itulah manifestasi bahwa Ia memiliki kebaikan atau kasih. Nah,
manifestasi, tetapi manifestasi yang paling besar itu dinyatakan dengan peristiwa inkarnasi anak tunggalnya, bukan hanya untuk menjadi manusia, tetapi untuk menjadi manusia, menjadi hamba, dan mati untuk menebus dosa kita. Itulah manifestasi paling dalam, paling tinggi, paling jelas, paling terang daripada kebaikan Allah sendiri itu. Karena itu Yohanes menuliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sudah terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak bisa digambarkan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Inilah inkarnasi, inilah kedatangan Kristus yang pertama dulu sekitar 2000 tahun yang lalu, datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkannya, yaitu dengan menjadi korban penebus dosa. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi inkarnasi itu menyatakan kasih Allah yang begitu besar sehingga dia mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Nah, Rasul Yohanes kemudian di dalam suratnya yang pertama pasal 4 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Jadi ini Yohanes sedang mengatakan, kamu mau tahu mengenai kasih Allah? Nah, inilah kasih Allah dinyatakan dengan hal ini. Dia katakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi tindakan Allah mengutus anaknya dalam inkarnasi itu adalah pernyataan mengenai kasih atau sifat daripada Allah itu. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Ya, inilah definisi daripada kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Inilah definisi daripada kasih itu sendiri. Nah, kalau di dalam sifat-sifat yang kedua yang sudah kita bicarakan, yaitu dia adalah kekudusan, kudus dan benar, itu kalau dilanggar itu pasti akan timbul murka Allah. Tetapi bagaimana dengan kasih? Kasih dengan murka Allah ini seolah-olah bertolak belakang. Apakah kasih Allah ini sama seperti kedua sifat lainnya, kalau bersinggungan, Allah bisa murka atau tidak? Coba kita lihat ayat-ayatnya. Nah, di dalam Yesaya 54 ayat 7, ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Yesaya mengenai pemulihan bangsa Israel. Di sana dinyatakan hubungan daripada kasih Allah dan murka Allah. Ya, ayat 7 dikatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Artinya apa? Kasih Allah itu menggerakkan dia, walaupun Allah meninggalkan Israel karena Israel murtad, tetapi kasih sayangnya itu mengambil Israel kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Murka Allah dinyatakan, tetapi hanya sesaat saja. Tetapi untuk abadi, untuk seterusnya, kasihnya lah yang menguasai. Coba ini sesuatu hal yang besar. Dosa sudah membuat Allah murka kepada Israel. Tetapi kasihnya itu kekal. Kasihnya itu tidak bisa membiarkan dia terus-menerus dikuasai oleh dosa. Karena itu, Allah segera mengampuni bangsa Israel. Di dalam Nabi Mika juga, dalam Mika 7:18 menyatakan mengenai Allah. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi Allah itu cenderung untuk terus memberikan kasih setianya kepada bangsa Israel. Dan dia tidak bertahan dalam murkanya. Memang murka itu pasti akan muncul pada saat kita berdosa atau bangsa Israel berdosa. Tetapi kasihnya itu tidak bisa selama-lamanya murka. Tetapi kasihnya itu menuntutnya dia, Allah itu untuk mengampuni, memaafkan pelanggaran mereka. Ini luar biasa. Kasih Allah ini
meredam murka Allah sangat luar biasa. Nah, begitu juga Nabi Habakuk mengatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nabi Habakuk mengingatkan Tuhan, Tuhan, kalaupun engkau murka, ingatlah bahwa engkau juga memiliki kasih. Saudara sekalian, ini merupakan pengenalan Nabi Habakuk yang luar biasa terhadap Tuhan. Sifat Tuhan. Boleh murka Tuhan, tapi ingatlah kasih sayangmu. Kasih sayangmu setia. Murkamu hanya sesaat. Itu yang harus kita ingat. Kalau Allah murka, dia sesaat demi kebaikan orang percaya. Tetapi kalau dia mengasihi, maka kasihnya itu adalah abadi. Begitu juga pemazmur dalam Mazmur 78 ayat 38 mengatakan, Allah bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Jadi pada saat bangsa Israel berdosa, sebenarnya mereka bisa langsung dimusnahkan karena upah dosa adalah maut, maut adalah kematian. Dan banyak sekali yang menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Karena apa? Ada hakikat kasih di dalam dia yang meredam murkanya selalu. Nah, kemudian ini narasi pada saat bangsa Israel itu menyembah berhala. Ya, pada saat bangsa Israel sampai ke Gunung Sinai dan Musa dipanggil Tuhan di atas Gunung Sinai selama 40 hari, bangsa itu tidak tidak sabar, sehingga orang-orang berdosa di antara bangsa itu memaksa Harun untuk membuat patung lembu untuk mereka sembah. Nah, Tuhan mengatakan kepada Musa sesudah bangsa itu melakukan dosa dan Musa menghancurkan patung itu, maka Tuhan mengatakan begini kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa, artinya apa? Sudahlah bangsa Israel ini kumusnahkan aja. Dari keturunanmu lah aku akan membentuk satu bangsa baru, kata Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa hatinya seorang hati yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan mengatakan, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat. Selanjutnya adalah doa-doa Musa untuk membujuk Tuhan. Sehingga pada ayat 14 dikatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Menyesal ini bukan berarti dia salah bertindak atau salah berbicara, tidak. Menyesal sini artinya itu arti harafiahnya adalah menarik nafas. Ya, Tuhan itu tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan itu menarik nafas. Karena apa? Ada kasih yang besar di dalam Tuhan itu yang selalu menuntut dia untuk mengampuni. Itulah hakikat kasih yang ada di dalam Allah. Kekudusan dan kebenaran Allah menuntut manusia yang berdosa itu dihukum kekal, tetapi kasih Allah itu menuntut dia di dalam dia untuk mengampuni. Nah, ini hakikat kebaikan daripada Allah atau kasih Allah ini menyerap banyak sekali murka Allah yang seharusnya langsung melanda kita yang berbuat dosa. Jadi pada saat kita berbuat dosa, seharusnya pada dosa dalam maut kita langsung mati, masuk neraka. Tetapi dalam banyak tadi ayat-ayat tadi di dalam sejarah bangsa Israel juga, bangsa Israel berulang-ulang itu berdosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni. Sehingga ada orang mengatakan yang disebut antinomianisme itu orang yang oke lah kita berbuat dosa aja karena Tuhan itu bersifat baik, anugerahnya selalu pasti akan mengampuni kita. Ya. Tidak apa-apalah kita berbuat dosa saja karena Allah adalah Allah yang baik. Maka pada waktunya ia akan mengampuni kita juga. Nah ini
persepsi yang salah mengenai sifat baik daripada Allah ini. Jadi benarkah demikian bahwa Allah itu nggak apa-apa berbuat dosa lah, nanti toh dia akan mengampuni juga? Benarkah demikian? Mari kita lihat. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, ini juga menjadi batu sandungan bagi banyak orang tidak percaya bahwa Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen di dalam Perjanjian Lama itu Allah yang kejam. Karena apa? Dia memerintahkan bangsa Israel untuk membunuh semua orang-orang bangsa yang ditaklukkannya. Baik itu anak kecil, anak bayi, perempuan, ditaklukkan, dibunuh semua. Ini memang batu sandungan bagi banyak orang. Banyak orang Kristen sendiri tidak mengerti hal ini. Misalnya, tetapi kita harus lihat bahwa hukuman Tuhan itu bukan hanya kepada bangsa-bangsa lain, tetapi dimulai dari bangsanya sendiri. Pada waktu bangsa Israel itu menyembah berhala lembu emas, saat Musa 40 hari tidak turun-turun, maka sudah turun, maka Musa, kita baca saja narasinya di dalam Keluaran 32 ayat 16. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Artinya begini, Musa itu baru turun dengan membawa dua tabut perjanjian itu daripada Tuhan, tetapi di bawah bangsa Israel itu sudah menyembah berhala ini. Lalu dia turun dan dengan marahnya tabut itu dilemparkannya kepada patung lembu itu, lalu patung lembu itu digilingnya. Itu kemarahan Allah itu ada di dalam ini. Lalu kemudian dia berdiri kepada bangsa itu, mengatakan, siapa yang memihak kepada Tuhan, datang kepadaku. Maka berkumpullah semua seluruh Bani Lewi. Lalu Musa berkata kepada mereka, kepada bangsa Lewi yang memihak kepada dia dan kepada Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masih mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Saudara sekalian, ini kan suatu tindakan yang keji. Bukan disuruhnya membunuh orang lain yang dia tidak kenal, tetapi saudaranya justru yang kenal, temannya dan tetangga itu dibunuh dulu. Ini kan sesuatu yang luar biasa, ya, tidak masuk di akal. Sehingga pada waktu itu Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, karena suku Lewi itu hanya sebagian kecil daripada kedua belas suku itu. Tetapi kedua belas suku itu yang banyak di antara mereka penyembah berhala itu, mereka tidak berani. Walaupun mereka banyak, mereka tidak berani melawan Musa dan bangsa Lewi ini. Sehingga bangsa Lewi, Bani Lewi ini terus membunuh mereka. Ini kan sesuatu yang kelihatan kejam. Nanti akan kita lihat kenapa demikian. Ya, seolah-olah Allah bangsa Israel, Perjanjian Lama itulah yang kejam. Nah, begitu juga waktu mereka masuk ke Jericho, ya. Waktu masuk Jericho dikatakan oleh Joshua mengulangi perintah Tuhan, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi di situ kota dan segala isinya, termasuk perempuan, anak-anak dan sebagainya, itu dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ya, kenapa Tuhan begitu kejam memusnahkan suatu kota? Ya, ini kan sesuatu hal yang membuat banyak orang tidak percaya Yudaisme dan kekristenan, karena dianggapnya bahwa Allah itu begitu kejam, bahkan malah melakukan genocide. Genocide itu pemusnahan suatu etnis, tapi ini bukan pemusnahan satu etnis. Nanti kalau kita membaca lebih dalam bahwa kalau benteng-benteng itu hanya merupakan satu kota, belum tentu semua bangsa itu ada di situ. Ada juga di kota-kota lain yang tidak berbenteng. Benteng ini menggambarkan bahwa disitulah kekuatan, disitulah militer. Jadi yang mereka
taklukkan inilah kota benteng militernya, bukan kota penduduk sipil. Ya, jadi kita nanti akan lihat kenapa begitu kejam. Bahkan juga untuk bangsa-bangsa lain nanti akan banyak, ya, bangsa Moab, bangsa Amorid di di tanah Palestina, tanah perjanjian itu mereka musnahkan juga. Nah, kenapa? Ini suatu pertanyaan yang besar. Ini merupakan sandungan yang besar. Nah, kita kembali kepada sebelum Israel ada, yaitu pada saat masih Abraham. Pada waktu Abraham dipanggil Tuhan dan dia sudah sampai berjalan ke tanah Palestina, lalu Tuhan memberi vision pada dia. Dia mimpi yang seram, ya, pada saat itu. Kemudian uh, Abraham memotong persembahan menjadi dua sisi, lalu ada api yang berjalan di tengah-tengahnya. Itu artinya apa? Allah sendiri mengikatkan diri dengan suatu perjanjian kepada Abraham, dan Abraham diperlihatkan mengenai masa depan daripada bangsa keturunannya, yaitu bangsa Israel, dari keturunan dia. Maka di sini ayat 13 mengatakan, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ini maksudnya mereka akan menjadi budak tawanan di Israel dan bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kenapa Tuhan harus menunggu 400 tahun? Ada sebabnya, ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini itu maksudnya ke tanah perjanjian, tanah Palestina. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi orang Amori ini adalah penduduk yang menduduki tanah Palestina yang mereka nanti akan duduki. Artinya apa? Tuhan menunggu waktunya kedurjanaan orang Amori. Jadi orang Amori ini orang-orang yang penyembah-penyembah berhala, mereka menyembah berhala, dan prakteknya itu banyak yang memang itu kekejian bagi Tuhan, ya, termasuk praktek-praktek pelacuran bakti, praktek-praktek mengorbankan anak. Pokoknya praktek-praktek yang memuakkan. Ini adalah penyembahan kepada setan sendiri, penyembahan kepada iblis. Tetapi Tuhan memberikan waktu selama 400 tahun kepada bangsa ini untuk dapat berubah. Nah, selama waktu itu bangsa Israel tetap di Mesir. Nah, inilah sebabnya kenapa Tuhan pada saat sudah ada waktunya, maka genaplah kedurjanaan orang Amori itu, tidak ada ampun lagi. Tidak ada lagi waktu anugerah bagi orang Amori untuk mengenal Allah dan berubah daripada sikap atau hidup yang durjana, ya, penyembah berhala dan juga segala akibatnya, yaitu penyembahan seksual, penyimpangan seksual, kemudian pembunuhan, termasuk pelacur bakti, kemudian pembunuhan anak-anak dan sebagainya. Itulah sebabnya. Maka di dalam ditegaskan pada saat imamat, pada saat menjalankan imamat pada waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, maka diingatkan di sini mengenai kenapa orang-orang yang penduduknya mereka kuasai itu harus dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, perhatikan di sini, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu nanti kalau dilihat ayat-ayat selanjutnya ada dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini. Termasuk di situ dosa homoseksual, ya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, bahkan melakukan seks dengan binatang. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Jadi cara hidup mereka itu betul-betul menjadi najis, ya. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Jadi seolah-olah tanah itu sendiri yang sudah menolak orang-orang yang di atasnya itu, karena mereka sangat berdosa, pola hidupnya sangat berdosa. Nanti Anda bisa melihat di dalam Imamat 18 ini apa yang dilakukan oleh orang-orang di negeri itu. Ayat 26, tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturan-peraturanku dan jangan melakukan suatu pun
dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Jadi kita mengerti sekarang kenapa orang-orang di situ harus dimusnahkan oleh Tuhan. Bahkan perempuan dan anak-anak, karena itu semua sudah najis. Ya, Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak mereka untuk berubah. Ada waktunya Tuhan berhenti memberikan anugerahnya dan melakukan penghakimannya. Itulah sebabnya kenapa orang-orang di negeri itu yang berdosa, yang tidak mau taat kepada kebenaran, mau mengenal Allah, tetapi hidup di dalam dosa yang juga mengakibatkan penderitaan kepada orang-orang lainnya, Tuhan hukum. Itulah jawaban kenapa. Mari kita lihat. Ini adalah bagian daripada ke-10 hukum Taurat. Kalau kita membaca 10 hukum Taurat dari 10 itu kan, itu ayat 1 dan ayat 2 itu khusus berbicara mengenai jangan ada ilah lain. Ya, jadi dalam Keluaran 20 ayat 5 disebutkan jangan sujud menyembah kepadanya. Ini nanti dalam ayat 4 dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Ya, yang pertama. Ini yang kedua, jangan sujud menyembah kepadanya, yaitu ilah lain itu, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa. Perhatikan ini, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kenapa anak-anak juga dan bayi-bayi juga harus dimusnahkan? Karena Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jangan katakan anak-anak tidak berdosa, karena di dalam dirinya itu mengalir gen berdosa. Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Jadi ada dua ini. Allah itu mengasihi, tetapi Allah juga itu membenci, bahkan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Tetapi kita harus ingat, ini dosa apa? Tidak sembarangan dosa Allah mengatakan ini. Konteksnya adalah, ini adalah perintah pertama dan kedua. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, di dalam itu diulangi juga di dalam Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa-bapa kepada anaknya dan keturunan ketiga dan keempat. Ini apa? Ini konteksnya adalah pelanggaran terhadap hukum pertama dan kedua itu. Penyembahan berhala. Ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Nah, pada waktu yang kedua kalinya Musa naik ke Gunung Sinai. Jadi jangan lupa bahwa Musa itu 2 kali naik Gunung Sinai untuk mendapatkan loh batu dari Tuhan itu. Masing-masing 40 hari juga. Karena loh batu yang pertama itu sudah dihancurkannya untuk menghancurkan, sudah dilemparkannya untuk menghancurkan patung emas sapi itu. Nah, pada saat yang kedua Musa naik, maka turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Ini Yod-He-Vath-He ya, ini Jehovah. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran dosa. Inilah sifat daripada kebaikan kasih Allah. Tetapi, perhatikan ada tetapi, tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Lalu segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Ini diperhatikan dengan ucapan daripada Tuhan sendiri. Mungkin bukan Tuhan yang berbicara, mungkin serafim atau malaikat-malaikat di sekitarnya mengatakan pada saat Tuhan lewat dan Musa bersembunyi di balik batu karena tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, maka berserulah Tuhan, 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 Allah itu penyayang
pengasih, banyak sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, dan meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kasih sayangnya itu luar biasa melimpah, tetapi tidak sekali membebaskan orang bersyarat dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, cucunya, keturunan yang ketiga dan keempat. Ini konteksnya ini apa? Tetap konteksnya itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang pertama kedua, itu penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala adalah dosa yang paling serius di hadapan Allah. Inilah dosa pemisah dari kasih Allah yang paling besar, the great divider. Jadi kalau saudara masih saudara mengatakan orang Kristen, tetapi saudara masih memegang jimat-jimat menyembah kepada penyembahan kepada setan dan sebagainya, maka inilah dosa penyembahan berhala. Selagi masih diberikan waktu, bertobatlah sekarang. Kalau tidak, bukan hanya Anda yang akan menderita. Keturunan, anak, cucu, keturunan ketiganya, keempatnya berarti apa? Keturunan ketiga itu cucu, cicit, dan sesudah cicit itu apa? Itu akan berterus sampai ke bawah. Karena itu saudara sekalian, tidak ada keturunan daripada seorang dukun yang suka mempersembahkan kekejian kepada Tuhan itu yang berhasil kalau tidak bertobat. Mereka umumnya adalah orang-orang, mungkin mereka berhasil di dalam di dalam bisnis, tetapi pasti berantakan keluarganya. Ada yang bunuh diri, ada yang mungkin gila dan sebagainya. Saudara sekalian, yang penyembahan berhala adalah penyembahan serius, karena itu ditempatkan sebagai jangan nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini adalah apa yang kita dapat mengerti pada saat ini. Apa itu penyembahan berhala? Itu segala jenis perdukunan atau kuasa kegelapan. Kalau saudara masih datang kepada dukun untuk mendapatkan kekuatan, mungkin dengan suatu barang, Anda itu sudah memuakkan menjadi kebencian bagi Tuhan. Bertobat. Karena kalau tidak, maka bukan hanya anak Anda, bukan hanya cucu Anda, cicit Anda dan anaknya juga akan menderita oleh karena ini, kecuali kalau mereka diselamatkan oleh kasih Tuhan. Nah, tetapi ada sesuatu penyembahan berhala yang tidak kita sadari yang dilakukan oleh orang modern, yaitu apa? Materialisme, ya. Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan juga, ini terakhir ya, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu dalam Efesus 5 ayat 5 juga diulangi bahwa keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala modern itu mungkin kita nggak percaya lagi pada dukun, tetapi kehidupan kita pikirannya adalah materialisme. Kita menyembah kepada materialisme. Itulah yang kita kejar, itulah yang kita pikirkan setiap saat, sehingga itu menjadi fokus hidup kita, materialisme. Bahkan gereja sekarang, gereja-gereja, khususnya gereja-gereja di kota, gereja-gereja besar, sudah masuk ke dalam penyembahan berhala ini. Karena apa? Semua kegiatan itu diarahkan kepada berkat-berkat pada materialisme. Akhirnya mereka hanya mencari berkatnya, tetapi Tuhannya mereka tidak kenal. Makanya Matius 7 ayat 22-23 nanti kita akan banyak di dalam pengadilan terakhir, banyak orang menyangka bahwa karena dia sudah membuat mujizat, mengusir setan, bahkan bernubuat, dia sudah dikenal Tuhan. Tapi Tuhan katakan, tidak, aku tidak kenal, nyahalang kau sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Penyembahan berhala modern ini paling serius. Jangan anggap keserakahan itu tidak dosa, apalagi Anda mempopulerkannya di dalam gereja. Saudara sekalian, ini adalah dosa yang serius. Nah, di sini kita lihat, kita simpulkan bahwa hakikat daripada kasih itu, kasih Allah sangatlah besar, sehingga tidak serta-merta menghukum dosa, tetapi banyak mengampuni. Tetapi harus perhatikan, sekalipun demikian murka Allah akan diterima mereka yang tidak mau bertobat dari penyembahan berhala. Saudara sekalian, inilah ketiga hakikat Allah yang membangun integritas moral Allah. Dari ketiga sifat ini, di dalam sesi berikutnya kita akan menjelaskan mengapa perlu korban penebus dosa yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang,
hanya Dia yang kudus dan sempurna saja. Karena itu perlu Allah sendiri yang berinkarnasi dalam Kristus. Penjelasannya di dalam sesi yang depan. Harap supaya kita bisa mengikutinya, supaya tidak kehilangan benang merah dari pengajaran-pengajaran kita ini. Nah, sekali lagi Anda dapat membaca blog-blog kita dari Back to the Bible Ministry ya, di dalam website kita bit.ly/BTBM Indonesia, Back to the Bible Ministry Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk mengikuti sesi berikutnya, yaitu sesi Dasar-Dasar Iman Kristen atau DIK yang nomor 8. Kita akan berbicara mengenai penebusan dan inkarnasi. Kenapa harus ada penebusan? Karena tidak ada agama lain yang sama seperti orang Kristen. Memang ada korban-korban di dalam Yudaisme dan Islam, tetapi esensinya mereka sudah berbeda dengan yang dimengerti atau dipegang oleh iman Kristen. Dan kenapa penebusan itu harus dilakukan oleh Allah sendiri, sehingga dia harus ada inkarnasi. Ikuti di dalam sesi berikutnya, sesi 8. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman supaya mereka juga mendapatkan penjelasan daripada pengertian atau doktrin-doktrin yang penting ini. Tuhan memberkati.